It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Yonatan Krishna. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang lanjutan pertandingan Liga 1 2021 pekan keempat. Ini antara Arema FC akan berhadapan dengan PSIS Semarang. Nah, pertandingan antara Arema FC versus PSIS Semarang ini akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Sabtu 25 September 2021. Nah, ini kita bahas Mas bagaimana head to head rekor pertemuan, kemudian juga prediksi susunan pemain antara Arema FC versus PSIS Semarang. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit Mas soal 3 pertandingan awal dulu antara Arema FC dan juga PSIS Semarang. Bagaimana Mas? Untuk 3 pertandingan awal mungkin PSIS sedikit diunggulkan ya, karena mereka sudah mengalahkan Persela Lamongan di pertandingan pertama, lalu bermain imbang dengan Persija Jakarta, dan juga terakhir secara mengejutkan mereka menang telak atas Persiraja Banda Aceh. Nah, prestasi PSIS Semarang ini termasuk menarik untuk sekelas tim mediocre ya Mas ya. Nah, dan mereka juga sempat menduduki papan klasemen Liga 1 2021. Nah, sementara Arema nih agak sial ini Mas. Gimana Mas? Coba mungkin bisa ceritain. Nah, kalau di Arema FC berbanding terbalik ya dengan PSIS Semarang. Kalau di PSIS Semarang berada di papan atas, sedangkan Arema FC tim Singoedan ini berada di papan bawah. Karena dari 3 laga yang dijalani belum pernah satupun meraih kemenangan. Di pekan perdana itu bermain imbang melawan PSM Makassar 1-1, dan juga di pekan kedua bermain imbang lagi melawan Bayangkara FC dengan skor sama 1-1, dan terakhir nih Mas di pekan sebelumnya pekan ketiga ini malah mendapatkan kekalahan dari PSS Sleman itu dengan skor 2-1. Ini menjadi modal yang cukup buruk ya untuk bisa menghadapi PSIS Semarang yang trennya cukup positif. Berarti 2 klub ini punya tren yang berbeda ya Mas ya. Oke, betul. Kita beralih ke head to head Mas. Oke, gimana Mas untuk head to head antara Arema FC lawan PSIS Semarang? Nah, untuk rekor pertemuan atau head to head dari Arema FC versus PSIS Semarang ini juga lebih condong ke tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar ya. Oh iya. Dari 5 pertemuan terakhir itu Arema FC belum pernah satupun meraih kemenangan. Ini jadi rekor buruk ya bagi Arema FC untuk bisa menghadapi tim kuat ini saat ini di Liga 1 yaitu PSIS Semarang. Nah, untuk rinciannya ini Mas, dari 5 pertemuan terakhir itu 4 kemenangan didapat oleh PSIS Semarang dan 1 kemenangan didapat, 1 hasil imbang didapat dari kedua tim ya. Betul. Nah, untuk 2 pertemuan terakhir saja ini, 2 pertemuan saja di Piala Menpora kemarin itu sudah sempat bertemu ya. Arema FC takluk dari PSIS Semarang dengan skor 2-3, dan di Liga 1 2020. Itu Arema FC takluk dengan skor 2-0. Dan bahkan sempat dibantai juga ini pada tahun 2019. Wah, berapa Mas yang skornya? Takluk 5-1. Waduh, ini catatan sendiri buat Singoedan ini. Singoedan, betul. Dan dengar-dengar ini juga seperti pertandingan hidup dan mati buat Eduardo Almeida mungkin. Benar Mas, itu menarik juga ya. Karena memang sudah dari manajemen Arema FC memang sudah memberikan warning ya. Untuk jajaran pelatih dari Arema FC dan juga bahkan pemain ya. Dan jika tidak bisa segera memperbaiki dan juga mendapatkan hasil yang positif, ya apa boleh buat ya, akan ada evaluasi besar dari manajemen Arema FC, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dicopot ya atau dipecat ya. Waduh. Berarti prediksinya ini kalau misalnya kalah langsung dipecat atau gimana? Ya kemungkinan besar seperti itu, tapi ya untuk amannya harus dapatkan poin ya Mas. Betul. Nah, sedangkan kondisi dari PSIS Semarang sendiri ini justru juga berbalik Mas. Betul. Tidak dilatih oleh pelatih kepala, yaitu adalah caretaker Imran Nahumaruri. Nah, itu setelah ditinggal oleh Dragan Jukanovic itu malah mampu mendapatkan hasil yang cukup positif. Meningkat ya? Meningkat malah. Juga PSIS Semarang juga semakin memperlihatkan tajinya sekarang. Benar. Dan juga menyumbangkan 2 pemainnya ke timnas Indonesia. Sebenarnya Arema juga nggak kalah, tapi secara nasib mungkin mereka berbeda di Liga 1. Tercatat soal produktivitas gol nih Mas. Nah, ternyata PSIS Semarang lebih unggul. Jelas ya? Jelas ya. Mereka sudah pernah bantai. Nah, mereka tuh punya catatan 14 gol ke gawang Singoedan. Sementara Singoedan hanya mampu membalas 9 gol. 9 gol ya. Nah, nanti kalau mereka bisa menang lawan Arema, berarti PSIS Semarang bisa menjaga tren positif ini. Nah, itu, rekor kemenangan ya. Nah, berarti kalau dari Arema FC harusnya memutus rekor kemenangan, dan dari PSIS Semarang akan memperpanjang rekor kemenangan. Nah, Mas, ini ada kabar baik ini dari kedua tim ya. Kan sempat menyumbangkan Arema FC menyumbangkan 5 pemain ke timnas, dan juga PSIS Semarang menyumbangkan 2 pemain ke timnas. Kabarnya tambah 1 Mas dari PSIS Semarang. Oh, Nur Haryanto. Nur Haryanto. Berarti jadi 3 ya. Betul, ada 3 nama yang
kirim ke timnas Indonesia. Nah, kabar baiknya di tengah-tengah pemusatan latihan mereka bisa kembali ke Liga 1 dan memperkuat timnya ini. Nah, ini juga cukup unik ya Mas. Betul, cukup unik. Ini berbeda dengan pemusatan-pemusatan di liga-liga atau di timnas negara lain ya. Betul. Bahkan ini di timnas Indonesia sendiri memberikan kelonggaran ya. Betul. Tim yang dipanggil dalam pemusatan latihan di timnas itu masih diizinkan untuk membela tim klubnya di Liga 1 2021. Ini jadi tentunya menjadi apa ya, keuntungan bagi klub ya. Meskipun mengirimkan banyak pemain tapi masih bisa mendapatkan jasanya. Nah, ini untuk lebih jelasnya Mas, ini siapa-siapa saja Mas nama-nama dari Arema FC dan juga PSS Semarang yang dipanggil dari timnas dan pada laga nanti juga masih bisa untuk diturunkan. Oh ya, dari 5 pemain Arema FC ya. Oke, yang pertama ada sang kapten Johan Ahmad Farizi, lalu yang kedua ada VB Eka Putra, ada Kusyeda Hari Yudo, ada Muhammad Rafi dan Dedi Setiawan terakhir. Nah, sementara untuk PSIS ada siapa nih Mas? Ada cuma 3 nama ya? Ada dari 3 nama. Ya, itu ada Pratama Arhan dan juga ada Septian David Maulana dan satu lagi menyusul adalah Hari Nur Yudianto. Nah, ini memang nama-nama tersebut memang layak ya dipanggil oleh Sintayong untuk bisa menjalani pemusatan latihan karena memang tidak terlepas dengan penampilannya di Liga 1 2021. Menurut Mas ini siapa pemain kunci PSIS yang harus dijaga Arema ini? Nah, ini jangan PSIS Semarang aja Mas, jadi 2 ya. Oh iya, betul. Dan juga dari Arema FC. Oh iya, nanti. Oh iya, tetap dulu satu. Giliran. Dari PSIS Semarang tentunya adalah tadi Mas, nama yang dipanggil oleh timnas Indonesia, yaitu adalah Hari Nur Yulianto. Ini seorang kapten dari PSIS. Bukan kapten utama, tapi kapten kedua dari PSIS Semarang dan juga selalu menjadi pemecah kebuntuan. Betul. Dan juga menjadi selalu memberikan kemenangan melalui gol-gol di menit akhir lah biasanya begitu. Dan saat ini juga sudah mencetak 3 gol kalau tidak salah dan bersaing di papan top skor. Lalu kalau tadi kan dari pemain kunci yang perlu diwaspadai oleh Arema FC dari PSIS Semarang ya. Nah, kita gantian ini Mas, dari Arema FC siapa ini pemain yang patut diwaspadai oleh skuad dari PSIS Semarang? Kalau saya ada 2 ini kayaknya. Nah, siapa? Ada striker asing mereka, Carlos Fortes. Walaupun masih mandul tapi pergerakannya juga membahayakan sebenarnya. Satu lagi Mas? Ada sang kapten tentunya, ada Johan Ahmad Farizi. Jadi diam-diam walaupun dia pemain bertahan, tapi juga mencetak gol. Nah, itu Mas. Itu kelebihan dari seorang Johan Ahmad Farizi memang tidak hanya bisa membantu lini pertahanan, tapi juga bisa juga membantu penyerangan. Betul. Itu melalui bola-bola mati biasanya. Betul. Nah, kita langsung saja Mas untuk sesi terakhir ya. Betul. Kita prediksikan susunan pemain dari Arema FC versus PSIS Semarang. Ini dari PSIS Semarang dulu Mas. Yang memang ini jadi diunggulkan lawan Arema FC. Untuk PSIS Semarang kemungkinan besar akan menurunkan formasi 4-5-1. Benar. Dan untuk penjaga gawang ada tetap Jandy Eka Putra. Iya. Nah, untuk pemain bertahan di posisi tengah ada Prasetyo dan Dewangga. Lalu yang di kiri sisi sayap ada Arhan dan Wahyu. Nah, untuk kita beralih ke sisi gelandang ini. Benar. Nah, untuk winger ini mungkin ada Pasamba dan Septian David Maulana. Lalu untuk gelandang ada Ardiansyah dan Nelson Alom. Lalu ada Jonathan Kantilana untuk membantu lini serang dan terakhir di posisi striker tunggal ada Hari Nur Yulianto. Nah, ini juga menarik Mas di sektor penyerangan dari PSIS Semarang. Sebelumnya kan itu ada striker asing yang masih absen. Betul. Pertandingan melawan Persiraja yaitu adalah Bruno Silva. Nah, Bruno Silva itu kemarin digantikan oleh posisinya digantikan oleh Hari Nur Yulianto sebagai ujung tombak. Nah, mungkin setelah ini kan Bruno Silva itu sudah kembali bisa diturunkan untuk menghadapi Arema FC dan kemungkinan itu akan kembali berduet dengan seorang Hari Nur Yulianto di ujung tombak di lini serangan. Mas. Betul. Nah, untuk Arema sendiri bagaimana Mas susunan pemainnya? Nah, ini kalau dari Arema FC sebenarnya juga tidak akan jauh berbeda ya dengan 3 pertandingan sebelumnya. Di posisi penjaga gawang itu ada Edison Maringga yang sebenarnya tampil apik tapi juga kurang beruntung. Dewi Fortuna belum berpihak kepada Arema FC dan sudah banyak kebobolan ini. Meskipun juga banyak melakukan penyelamatan. Dan kemudian di sektor pertahanan itu ada duet Sergio Silva dan juga Bagas Adi Nugroho itu di sektor jangkar dan di back sayap kiri kanan itu ada Ahmad Al-Farizi. Nah, sedangkan di sayap kanan itu ada Rizky Dwi Febrianto, itu juga bisa menjadi dilapisi oleh Ridwan Tamenela. Dan sedangkan di sektor gelandang itu ada 3 pemain Mas, yaitu ada Renzi Yamaguchi, pemain asing, dan juga Dev Mustain dan juga Hanif Syahbandi. Tapi memang peran dari seorang Renzi ini juga masih kurang ya Mas. Dan itu juga suplai bola ke sektor penyerangan juga masih terbatas. Nah, itu membuat
sektor Carlos Fortes ini yang jadi penyerangan masih kurang mendapatkan suplai bola. Nah, kemudian tadi Carlos Fortes sebagai ujung tombak akan tetap diandalkan. Ini juga masih menunggu sumbangan golnya ya, Mas. Betul, masih ditunggu. Masih ditunggu. Dan juga di sektor winger itu ada Kus Hedia Haryudo dan juga ada Dedi Santoso maupun juga ada Dedik Setiawan juga masih bisa bergantian. Dan sektor kanan juga ada Febi Eka Putra. Prediksi skor mungkin? Nah, prediksi skor, Mas. Ini ya. Saya sebagai lebih condong ke Arema FC. Oh, iya. Nah, mungkin untuk skornya tipis lah, 2-1 untuk kemenangan Arema FC. Sedangkan mungkin ada prediksi lain, Mas. 3-1 PSIS Semarang. Untuk PSIS Semarang, luar biasa. Ini memang cukup seru ya, Mas. Betul. Untuk dari Arema FC memang untuk bisa bersaing lah di papan atas, sedangkan dari PSIS Semarang untuk bisa mempertahankan ini posisi teratas. Posisi teratas. Nah, mungkin itu saja ya, Mas, Football Time pada pekan ini atau sesi ini kita tutupkan atau kita akhiri dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.